Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sami hadrati wa sallallahu alaihi wasallam salakatul muqarrabin. Husanil mu'alifatul kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam ba'ana umatina hajatin wa sannasyad masyayikhna. Husanil mahatina al-asqiya malang falamidi wa asantina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-Kari, bab tentang zikir ba'da salat. Setelah salat. Kemarin kita udah selesai sampai salam. Sekarang setelah salat, salam, ada zikir yang perlu kita baca. Ijma sepakat sapa al ulama ala istihbabi dzikri yang ngatasi sunai dzikir ba'da salati, setelah salat. Jadi setelah salat gak langsung pulang. Setelah salat disunahkan dzikir. Wajaat lan datang fi dalam dzikir apa hadisun kasiratun, hadis yang banyak. Sahihatun yang sahih. Banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang dzikir. Sehingga kita itu mengikuti sunnah Rasul, maka habis salat itu dzikir, bukan pulang. Fi anwa'in yang dalam macam-macam zikir minu saking Nabi muta'adidatin yang berbeda-beda. Fanal guru banyak hadisnya, cuma yang disampaikan di sini fanal guru mongko nyebut sapa kita atrofan yang beberapa min ahammiha saking yang penting-penting saja. Hadis nomor 179, rawaina fi kitab Tirmidzi saking Sunan Tirmidzi as-sahih Jami' as-sahih an Abi Umamah radhiyallahu an qala kila ditanyakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai utai endine doa asma'u yang dengar sapa ingsun qala jawful laili. Ini satu tentang waktu doa, waktu zikir yang baik. Pernah Nabi ditanya, kanjeng Nabi, tempat yang baik untuk zikir, untuk berdoa itu kapan? Satu, jawful laili, tengah malam, al-akhiri yang akhir. Yang hadis yang sering itu adalah 2/3 yang terakhir dari malam. Sehingga kalau kita hitung, kalau semalam itu berapa jam? 12 jam ya? Mulai maghrib mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu 12 dibagi 3 untuk piron 4 kalau 2/3 yang terakhir berarti kalau 6 sama 4 sampai 10 sama 4 1, 2, 3 jam 2 berarti 2 yang sepertiga yang terakhir dari semalam, berarti tahajud itu yang baik dimulai jam 2 sampai subuh. Berarti waktunya cuma 2 jam loh. Subuhnya kan jam 4. Jam 4 lebih sedikit toh, berarti tahajudnya bisa mulai jam 2. Lah jam 2 enggak ya jam 3. Jam 3 enggak ya ada tahajudnya lah pokoknya. Jawful laili al-akhir, sepertiga yang terakhir. Itu waktu yang bagus untuk berdoa. Yang kedua kata Nabi, waktu buros salati, lan setelah salat, al-maktubati yang 5. Doa yang paling baik waktunya malam, terakhir sepertiga yang terakhir. Yang kedua adalah sehabis salat maktubah. Rawaina itu satu tentang waktu doa, waktu zikir yang baik setelah sholat. Karena itu setelah sholat kita manfaatkan dengan baik. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kuntu ana sapa ingsun iku arifu ngerti sapa ingsun iktidoa salati Rasulillah mulai salate Kanjeng Nabi takbir kelan takbir. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu kami tahu kalau Nabi sudah mulai sholat itu karena kami mendengar suara takbiratul ihram Nabi.
Berarti Nabi itu takbiratul ihramnya keras. Sehingga sahabat tahu, oh Nabi wis mulai. Kalau hadis liwat yang lain kuna, bukan kuntu tapi kuna. Wa fi riwayatin fi sahihima dalam sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a sauti saat temene mengeraskan suara bidzikri kelan zikir hina yantasir nalikane selesai sapa nasu manusa minal maktubati saking salat maktubah. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu setelah sholat jamaah, beliau lah wiridan suaranya banter. Kadang kan kita ada toh orang yang mari sholat kemudian wiridan dewe-dewe meneng, ada toh. Padahal yang mengikuti hadis ini, Nabi itu wiridannya nggak meneng. Nabi itu kalau wiridan suaranya kenceng, sehingga sahabat yang lain dengar. Seperti yang kita baca biasa bareng itu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 741. Dalam Muslim nomor ada 2 dalam Muslim. Nomor 122 dan 583. Artinya kalau kita mengikuti Rasul, maka wiridannya mestinya banter, bukan meneng wiridan dewe-dewe. Biasanya kita begitu. Enek yang mari sholat assalamualaikum terus meneng dewe ngengkleng. Enggak, Nabi enggak begitu. Tapi rafa'as sauti, meninggikan suara hina bidzikri, zikir dengan kencang. Wa kana lan ono ala ahdi Rasulillah ing atase masane Nabi. Itu yang terjadi pada masa Nabi, yaitu suara dengan wiridan yang keras. Waqala lan ngendika Ibnu Abbas, kuntu bahkan kemudian tadi riwayat tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan lebih lanjut, kuntu ana sapa ingsun iku alamu, ngerti sapa ingsun idzan sarafu nalikan wis mari sapa mereka salate bidzalika kelan mongkono idza sami tuhu nalikane mendengar sapa ingsun hu ing nabi. Kata Ibnu Abbas, saya kalau nggak dengar, jadi kadang kita itu para sahabat tuh paham kalau Nabi itu salate wis mari itu ketika mereka mendengar Nabi wis wiridan. Jadi kadang mungkin salamnya nggak begitu kencang. Tapi begitu Nabi wis mari turun untuk salate. Kita sahabat itu kadang tahu Nabi itu sudah selesai sholat karena beliau wiridannya keras. Jadi kayak kita kadang kan Assalamualaikum, kita nggak begitu keras. Sening guri belakang nggak dengar. Tapi kemudian imamnya wis salam. Karena apa? Karena imamnya wis wiridan. Astagfirullahaladzim. Berarti semari sholatnya. Nah, itu tercatat dalam Bukhari Muslim. Artinya wiridannya para sahabat itu kenceng, tidak meneng, tidak diem. Itu satu cara wiridannya dengan suara keras. Terus sekarang kita lanjutkan hadis nomor 181. Rawaina fi sahih Muslim. Sekarang wiridannya apa? Saya dibaca oleh Nabi. An Sauban radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah iku idza insarafa nalikane sudah selesai min salatihi saking salate baca astaghfirullahaladzim salasan 3 kali. Astaghfirullahaladzim kayak kita. Astaghfirullahaladzim. Istighfar itu ini istighfar ya. Istighfar itu bisa macam-macam, bisa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar yang diajarkan Nabi. Atau lagi ada istighfar Assalamualaikum apa satunya? Lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu juga boleh setelah salat. Tapi yang jelas Nabi membaca istighfar 3 kali setelah salat. Setelah membaca istighfar kemudian baca ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalal wal ikram. Itu tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 591. Kila kemudian ditanyakan lil Auza'i maring Imam Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadis. Imam Auza'i itu salah satu tokoh rawi hadis. Istighfar Nabi kaya apa? Kaifa istighfar? Bagaimana istighfar? Qala jawab sapa Auza'i astaghfirullahaladzim. Nanti
kita bisa pilih istighfar yang mana. Banyak istighfar yang diajarkan Nabi. Warawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Itu satu, maca istighfar sehabis salat. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta jalalakam. Kayaknya kita ada lebih banyak ya. Yang Allahumma antas salam itu apa bacanya? Kayak wakeh toh. Kita nggak biasa. Termasuk itu yang dibaca oleh Nabi. Nah, sekarang di dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, Anil Mughirah Ibnu Subah anna Rasulullah saat teman kanjeng Nabi iku idza faragha nalikane sudah selesai minas salati saking salat qala. Ini salah satu juga wiridan yang dibaca Nabi. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allah la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jalali minkal jaddu. Itu wiridan. Kita biasanya sampai wa ala kulli syai'in qadir aja. Padahal ada sambungannya. Itu tercatat dalam Bukhari nomor 844. Dalam Muslim 593. Itu yang keberapa itu tadi? Kesekian kalinya wiridane Nabi. Warawina fi sahih Muslim. Tadi Bukhari Muslim. Sekarang yang Muslim saja. Anahu saat menekan Nabi iku yakulu. Karena yakulu dubura kulit sholatin setiap habis salat. Hina yusalimu setelah salam. Baca yang dibaca ini. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil azim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul nikmatu wal fadlu wa lahu as-sanaul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lauddin walau karihal kafirun. Itu wiritannya. Jadi mulai istighfar, kemudian la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku dan seterusnya. Kita mengikuti apa yang sudah disusun oleh para ulama. Biasanya kita istighfar, kemudian la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku, kemudian maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Setelah itu la ilaha illallah. Kala ngendika sapa Zubair wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhalilu maca tahlil itu maca la ilaha illallah bihina dubura kulli salatin setiap habis salat. Kalau kita maca la ilaha illallah 100 kali. Nabi juga baca la ilaha illallah. Cuma kita tidak dapat informasi di sini Nabi macane ping pira tahlilnya. Tapi yang pasti Nabi membaca la ilaha illallah setiap habis salat. Itu tercatat dalam Sahih Muslim nomor 594. Nanti bisa lihat di Sahih Muslim. Itu wiritannya. Kemudian kita lanjutkan. Warawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an. Ana fuqara al muhajirin. Saat temennya orang muhajir fakir. Jadi orang-orang muhajirin yang fakir itu atau pernah datang Rasulullah kanjeng Nabi. Faqalu, kemudian padha matur sapa mereka. Orang-orang yang secara ekonomi pas-pasan itu pernah konfirmasi ke Nabi begini. Dhahaba berangkat sapa ahlu dusur, orang-orang kaya, bidarajatil ula kelan derajat yang tinggi. Wa naimi lan nikmat al mukimi. Yusalluna padha salat kama nusalli. Kaya oleh salat sapa kita. Wa yasumuna lan padha puasa kama nasumu kaya oleh poso sapa kita. Walahum lan iku kedue mereka fadlun utai keutamaan min amwalin saking harta sehingga yahujuna bisa haji sapa mereka biya kelan harta. Wa yatamiruna lan padha umroh sapa mereka wa yuhajjahiduna lan padha jihad wa yatasaddaquna lan padha sedekah. Para sahabat yang miskin tadi protes ke Nabi. Kan Nabi, enak ya orang-orang kaya itu. Orang kaya itu kan iso sedekah sakarpe, iso haji dan umroh berulang-ulang. Nah kita kan ada toh, sing sugih setahun umroh ping 5. Kapan terus kita ketemu seorang
ya karena dia punya apa agen umroh. Dia bilang, Ustaz, dia mau dijadikan pimpinan perguruan tinggi, jadi rektor, pokoknya jadi pimpinan. Kemudian dia bilang, saya itu didesak jadi ketua sekolah tinggi, Ustaz. Cuma saya gimana ya, saya itu setiap setahun tuh umroh paling nggak 5 kali, jadi setiap 2 bulan umroh. Nah, kita nggak mau kalah, kita setiap minggu Jumatan. Nah, dia bilang begitu coba, karena dia kaya. Para sahabat dulu juga gitu, enak ya wong sugih itu iso umroh bolak-balik, iso sedekah sak karepe. Padahal mereka podo dengan kita, sholatnya podo, poso podo, tapi mereka masih punya kelebihan untuk sedekah dan seterusnya. Nah, kemudian para sahabat tadi mengatakan gini, ala u'alimukum. Fakola, kemudian Nabi merespon, ala u'alimukum, atau orang ngajari sapa ingsun kum ing sira syai'an yudrikuna, yang bisa apa namanya nemui sapa sira kabeh bi kelawan syai'an man ing wong sabakokum. Kalau begitu kata Nabi, ya wis tak ajari wiridan, yang wiridan itu kalau kamu baca maka pahalanya padha karo wong sugih sing haji dan umroh bolak-balik tadi. Nah, kayaknya kita bisa ini. Tapi lek wong sugih ya maca iki, ya agak kalah akhirnya kita. Wayas bikuna lan padha bisa mendahului bi klan syai'in man ing wong ba'dakum. Wala yakunu ahadun lan ora ana sapa ahadun seseorang afdola yang lebih utama minkum saking sira ilaman, kecuali seseorang sonaa yang berbuat mislama kaya upamane barang sonatum kang berbuat sapa sira. Bala, kalau padha njawab sapa sahabat, bala, nggih. Apa itu yang diajarkan Nabi yang pahalanya padha karo umroh, haji, jihad. Kala apa Nabi tusabbihuna, maca tasbih subhanallah, wa tahmiduna, maca alhamdulillah, wa tukabbiruna, lan maca takbir. Kita kayak kita yang biasa kita lakukan itu wiridan. Jadi wiridan setelah sholat, maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Khalfa kulli sholatin, setelah habis sholat. Berapa kali? Salasan wa salasina, 33 kali. Sehingga yang kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu dasarnya, salah satu dasarnya hadis ini. Baca ini banyak banget hadisnya. Salah satunya hadis ini. Hadis ini tercatat di Bukhari, nomor 843. Kalau dalam Sahih Muslim nomor 595. Dan itu dibaca keras. Nabi biasa wiridane baca keras, bukan wiridane meneng ning atine dhewe. Itu Nabi. Kita bisa baca dengan bareng-bareng, mulai istighfar, kemudian la ilaha illallah, ini baca ini dulu, biasanya dibaca bareng, kemudian la ilaha illallah, sebanyak yang kita sepakati, yang kita bisa maksudnya. Waduru wawa nanti tadi waqalu Abu Saleh Ar-Rawi an Abi Hurairah lamasu ila fi kaifiyati dzikriha, carane zikir gimana? Iku subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hatta yakuna, singgo ono minhuma, saking masing-masing salasun wa salasuna, 33. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33. Sehingga totalnya kalau yang riwayat ini menjadi berapa? 99. Tapi kalau riwayat yang lain, Allahu akbarnya dibaca 34. Sehingga totalnya menjadi 100. Wadusur utai lafad dusur iku jam'u dasrin. Jama'i lafad dasrin bifat idali wa iskani sa'i al-musalan wa huwa iku al-malu al-kasiru. Tadi di atas itu dhahaba ahlu dusur. Ahli dusur itu artinya orang kaya. Rawaina itu wiridan habis salat. Nabi ngajari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali. Allahu akbar dibaca 34 sehingga totalnya 100.
Selanjutnya dari Sahih Muslim an Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala muaqibatun utai orang yang mengikuti iku layahibu tidak akan atau ada wiridan muaqibatun layahibu yang tidak akan gagal sapa qailuhuna orang yang melakukan dubura kulli salatin maktubatin setiap habis selai salat. Kata Nabi, ada wiridan yang kalau kita baca setiap habis sholat, insya Allah orang itu tidak akan pernah tidak sukses. Insya Allah apapun yang kita yang kita inginkan, insya Allah mustajabah. Layahibu qailulah, orang yang membaca itu tidak akan berhasil. Jadi dia mesti sukses, insya Allah. Apa itu wiridan itu? Salasan wa salasina, yaitu tasbihatan moco tasbih 33 kali. Ini berarti hadis ini tentang fadilai moco tadi. Fadilai moco tasbih 33 kali, wasalasan wasalasina tahmidan alhamdulillah 33 kali. Wa arba'an, lah ini hadisnya. Wa arba'an wasalasina 34 apane takbiratan takbirnya. Kata Nabi, salah satu fadilah moco tasbih, moco zikir, moco apa? Tahmid dan takbir yang totalnya 100 kali, insya Allah orang yang membaca itu diparingi oleh Allah Ta'ala mesti kesuksesan. Itu tercatat di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 596. Jadi setelah hadis di atasnya tadi. Lain delok ini iman banget. Kita habis sholat gak wiridan. Kayaknya kok wiridan kan hanya berapa menit toh? Kita biasanya wiridan berapa menit? 5 menit ya? Apa mana karo ngantuk semenit. Begitu mulai wiridan udah keturun. Pagi itu kayaknya sepi banget sih wiridan. Mungkin lebih khusyuk. 33 kali semuanya totalnya 40. Anda masih ingat kemarin ngaji sore? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu juga yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah ketika minta pembantu. Coba jaluk pembantu oleh Kanjeng Nabi, gak usah pembantu, wiridan ini aja lah. Cuma kemarin Anda masih ingat wiridan ini dibaca tidak habis sholat, tapi menjelang tidur. Jadi menjelang tidur, maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Sehingga totalnya 90. Kalau ngikuti ini, Allahu Akbar 34, sehingga totalnya 100. Itu ijazahnya Kanjeng Nabi terhadap putrinya, Sayyidah Fatimah, yang itu dibaca menjelang tidur. Bukan habis sholat, tapi menjelang tidur. Yang itu pahalanya, fadilahnya, jauh lebih baik daripada kita punya pembantu. Kayaknya Anda boleh gak usah pembantuan mas, wiridan ini aja misalnya ya, udah nikah ya boleh. Nah kalau di sini dibaca habis sholat. Warawain lan ngeriatakan fi Sahih Muslim. Sekarang di Sahih Muslim, kalau tadi yang meriwayatkan Ka'ab ibnu Ujrah, sekarang yang meriwayatkan Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala man sapane wong sabaha yang maca tasbih sapa man fi duburi kulli salatin setiap habis salat salasan wa salasina 33 kali. Kata Nabi, ini fadilahnya juga. Siapa yang membiasakan maca tasbih subhanallah 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 33 kali, kemudian wa hamidallah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, wa kabbaro lan maca takbir salasan wa salasina 33 kali, jadi totalnya 99. Waqala tamamal mi'ati, kemudian ditutup untuk sempurna menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah laul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kayaknya kita menggunakan ini. Subhanallah 3 kali, subhanallah alhamdulillah masing-masing 33 kali, kemudian terakhir kan kita baca ini. La ilaha illallah la syarikalah laul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Fadilahnya apa? Hufirat, mongko akan diampuni
apa khotoyahu kesalahane man. Wa ingkana senajan ana apa khotoya iku misla zabatil bahri sebanyak buih lautan, sebanyak untuke segara. Itu tercatat dalam Sahih Muslim 597. Itu di fadilahnya begitu. Yang tadi Kanjeng Nabi di ngendika yang lain, fadilahnya insya Allah orang itu akan diberikan kesuksesan. Kalau kita kurang sukses mungkin kurang wiridan. Maca itu. Rawaina fi Sahih Bukhari. Fi awalil kitabil jihad an Sa'id bin Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku ya ta'awwadu minta perlindungan sapa Nabi dubura kuli salatin di akhir setiap salat, setiap habis salat maksudnya, biha ulail kalimati. Ini wiridan yang juga dibaca Nabi setiap habis salat. Kayaknya kita enggak ya. Ini masuk sebagian redaksinya masuk kemarin, masuk di akhir tahiyat. Nah, ini dibaca di kalau Kanjeng Nabi digawe wiridan sehabis salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu ada di dalam hadis Bukhari nomor 2822. Kita kayaknya jarang baca ini. Allahumma ya Allah, ini sedune ingsun iku a'udzubika, minta perlindungan sapa ingsun bika kelantuan minal jubni. Apa jubni? Pelit banget iku jubni. Enak toh? Lek wong Jawa ngarani apa medit. Pelite wis gak karuan. Saking pelite untuk dirinya sendiri kadang pelit. Enak toh wong segitu. Saking pelite dia lara. Mbak kok gak dokter? Enggak wis, dokter bayarin mahal. Ada yang saking peliti luar biasa, itu juben. Wa'udzubika an uradda yang tadi berikan ila ardal umuri maring umur yang rendah. Kita minta perlindungan juga dari Allah dari umur yang membuat kita hina. Artinya umurnya nggak manfaat. Wa'udzubika min fitnatid dunya, saking fitnah duniawi. Wa'udzubika min adzabil qabri, saking siksa kubur. Selain ini kita masih ingat ngaji Bulughul Maram, Nabi biasa juga wiridan baca ayat kursi sehabis salat. Nah ini kan kita ada toh wiridan kita astagfirullahaladzim, kemudian baca ayat kursi, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian dzikir la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan semuanya ada dasarnya dalam hadis. Kita kan sebetulnya tinggal maca zikir seperti yang sudah sudah disusun oleh para ulama, lebih mudah. Hanya sayangnya kita selama ini kan nggak tahu dasarnya, karena nggak belajar hadisnya. Nah, sekarang kita tahu setiap yang kita baca sehabis salat wiridan ada hadisnya yang sahih dari Bukhari, Muslim dan seterusnya. Rawaina fi Sunan Abi Dawud. Nah, sekarang di dalam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abdullah bin Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain mirip hadisnya, hanya diriwayatkan oleh yang lain. Khoslatani, kata Nabi, ada dua hal atau halatani la yuhafidu, yang tidak menjaga alaihima yang atasnya dua sapa abdun muslimun. Kata Nabi, ada dua hal yang siapa yang mau menjaga ini, insya Allah dia masuk surga. La yuhafidu alaihima abdun mu'minun illa dakhala. Orang jogo alaihima yang atasnya dua sapa abdun illa dakhala, kecuali masuk surga. Illa dakhala jannata. Kata Nabi, ada dua wiridan yang kalau kita biasa melakukan itu, insya Allah seseorang akan masuk surga. Huma, utai dua wiridan tadi ku yasirun, gampang. Yasirun, mudah. Tetapi waman yakmal yang orang lakoni bihima kelan dua tadi qalilun, sedikit.
wiridane mudah jane, tapi yang ngelakoni sedikit. Siapa? Pertama, yusabbihullaha, maca tasbih subhanallah subhanallah fi kulli duburi salatin, setiap akhir salat setelah selesai salat asron. Kalau ini 10 cuman. Kalau yang tadi 33. Kalau ini lebih kecil, yaitu wiridane 10 kali. Wa yahmadu, lan maca alhamdulillah asron 10. Wa yukabiru, lan maca takbir asron ping 10. Berarti totalnya berapa? 30. Wadzalika utai itu iku khamsuna 50 wa mi'atun, lan 150 bilisani kelan lisan. Pahalanya menjadi 150 dari kita baca 30 menjadi 150 kalikan berapa itu? 5 ya? Berarti pahalanya sebanding dengan 5. 1 kali pahalanya 5, sehingga menjadi 150. Wa alfun wa khamsumi'atin, dan 1.500 fil mizani, yang dalam timbangan. Wa yukabiru, lan maca takbir arba'an wa salasinya 34. Ida akhoda, nah itu maca ini, maca tasbih, maca alhamdulillah, maca takbir 10-10. Nah, setelah itu maca takbirnya menjadi itu habis sholat 10-10-10 30. Nah, kalau menjelang tidur, nah ini berarti ngumpulkan hadis yang kita baca sebelumnya dan hadis yang riwayat dari Sayyidah Fatimah. Habis sholat, setiap habis sholat tasbih dan seterusnya 10 kali. Tapi menjelang tidur dibaca lagi ida akhoda, nalikane mulai siap-siap mato jauing tempat tidurnya, maca takbirnya 34. Kemudian tahmidnya salasan wa salasina 33. Maca tasbihnya salasan wa salasina menjadi 33. Wadzalika mi'atun bilisani, itu menjadi 100. Jadi 100-nya itu dibaca menjelang tidur. Yang tadi 50, kok jadinya 50 ya? Yang sebelumnya tadi. Yukabiru asron 10 wadzalika khamsuna wa mi'atun, jadi 150. Kalau yang belakang hitungannya benar. 33, 100, takbirnya 34. Sehingga Nabi mengatakan wadzalika mi'atun bilisan, 100 kali totalnya. Wa alfun milizan, pahalanya menjadi 1000. 100 menjadi 1000 berarti 10 kali, itu benar. Karena hadisnya mengatakan setiap amal itu pahalanya 10 kali. Sehingga ketika kita baca 100 kali, pahalanya 1000. Qala laqad ra'aitu, teman-teman melihat sapa yang Rasulullah sallam iku yang aduha, ngitung gini kalau bahasa kita. Biasanya kan kita ngitung gini. Nabi juga gitu. Jelaskan sambil gini loh. Biyadihi, kelan tangannya Nabi. Kemarin riwayat yang sebelumnya Nabi itu biasanya wiridannya pakai tangan. Kalau subhanallah biasa kayak kita begini. Kalau kita kan enggak. Kita pakai tasbih digital, pakai ini, sehingga kita wis piro mau kok lagi telu, wis suwe lagi telu karena keturun. Nabi pakai tangan wiridane, karena dulu belum ada tasbih. Tapi ada juga toh yang Anda lihat riwayat kemarin, ada seorang ibu-ibu yang wiridane pakai kerikil, tasbih pakai kerikil. Nah, kita lebih canggih pakai tasbih biasa, yang tasbih itu kadang api-apian. Gawe apa biasanya yang kebanggaannya wong teng apa? Kauka. Yang biasanya kayak gelangan itu kok. Semacam-macam lah tasbih, karena sudah gaya hidup, bukan sebagai sarana wiridan. Qalu ya Rasul kaifahuma, bagaimana dua wiridan tadi ku yasirun, mudah, dibaca habis sholat dan dibaca menjelang tidur, berarti 2.
Wa may ya'mal, Kanjeng Nabi kata sahabat, bagaimana dua itu mudah, tetapi kok wa may ya'mal bi maqalilun, tapi yang lakoni kok sedikit. Kala jawab sapa Nabi, ya'ti ahadukum, nekani sahadakum yang salah satu niru kabeh sapa asyaitana fi manamihi. Faya ummahu, mongko kemudian tidur sapa nidurkan sapa setan hu ing man qabla ayakula. Sebelum mengucap tadi, kata Nabi, banyak loh enek wiritan tadi yang sebetulnya gampang tapi tidak banyak yang baca. Kata sahabat, bagaimana mungkin gampang kok nggak baca? Iya, kata Nabi, karena jarang loh yang mau tidur maca itu. Nyatanya kita juga nggak pernah mau tidur maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Jarang, kata Nabi, jarang. Biasanya orang langsung keturun. Kita apalagi tidur kita biasanya nggak niat. Nggawa buku keturun. Obat tidurnya turu. Buku. Padahal mestinya kalau kita mau tidur kita tuh niat wudu. Kalau nggak wudu paling nggak maca ayat kursi, maca falak binas, maca apa biasanya kita? Yasinan. Kata turu. Atau paling nggak kata Nabi yang sering terjadi adalah kita tidur tidak membaca ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang totalnya 100 kali. Padahal gampang. Kata Nabi, kita sering ditipu setan, digoda setan sehingga nggak moco. Faya ummahu qabla ayakulahu, kata Nabi. Mereka ketiduran sebelum baca itu. Wayatihi lanekani fi salatihi. Kemudian setan juga menggoda orang ketika habis salat. Karena itu fayudzakkirahu. Kemudian mengingatkan sapa setan hu ing man hajatan ing kebutuhan qabla ayakulaha. Sebelum maca lagi, kata Nabi, banyak orang yang sebelum tidur enggak baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Begitu juga kata Nabi, banyak orang yang habis sholat itu segera berdoa menyampaikan hajatnya tapi tidak maca alhamdulillah, Allahu akbar dan apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak orang yang habis sholat tidak maca zikir tadi, moro-moro ndonga. Sehingga artinya belajar doa hadis ini, kita itu mestinya sebelum berdoa habis sholat kita zikir dulu minimal ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang masing-masing kita bisa baca 33 kali, totalnya 100. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Enggak? Syukurlah. Al-Fatihah. Rabbana wa fa'ana bima 'allamtana rabbi alimna latifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.